Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah karena kita diberi kekuatan, kesehatan, keimanan, dan berlakunya semua nikmat yang diberikan kepada diri kita. Dan selalu ingat, bersolawatlah kepada baginda Rasulullah, karena esok kelak di akhirat kita supaya mendapat syafaat dari beliau. Bahkan di dunia pun kita juga akan mendapatkan manfaat dari baginda Rasulullah SAW. Karena satu kali sholawat, maka Rasulullah akan membalas 10 kali lipat. Ya. Baik, kali ini kita ngaji santai ya, ngaji rileks, ngaji tentang kehidupan. Kemarin saya pernah memposting yaitu sang tenang akan menjadi pemenang. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sesakti apapun kita, kalau kita diguncang kemarahan dan kita pun marah melampiaskan kemarahan kita, maka sama dengan kita merobohkan diri kita sendiri. Sesungguhnya innallaha ma'as-shabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, ini sabar ini sangat berat sekali. Bukan hanya kalimatnya saja yang sabar, tetapi basiroh kita, gerak nafas kita, gerak pikir kita, gerak tubuh kita semuanya ikut sabar. Saya kupas satu persatu. Gerak hati. Kalau kita marah, sedang marah, maka jantung kita akan berdetak kencang. 2. Gerak nafas kita akan tersengal-sengal kalau kita sedang marah. Yang ketiga, pikiran kita akan melayang saat kita sedang marah, ingin melakukan hal-hal yang negatif di luar nalar kita, ingin menyerang seseorang, ingin menghancurkan apa yang ada di depan kita. Yang keempat yaitu gerak tubuh. Ya, gerak tubuh ini digerakkan oleh semua tadi, mulai dari hati, pikiran, nafas, akhirnya tubuh kita menggerakkan melakukan hal-hal negatif ketika kita sedang marah. Dan untuk melakukan suatu tindakan yaitu suatu kesabaran, maka kita harus faham ilmunya dulu. Ya, sebenarnya kesabaran yaitu kita lakukan apa yang menjadi tuntunan dari agama. Ya, Allah menyuruh kita beriman, bertakwa. Kita pelajari ilmu iman, ilmu takwa ini apa. Kalau kita sudah memahami suatu agama, suatu keilmuan yang diberikan oleh Rasulullah, diberikan kepada umatnya, kalau kita melakukan keilmuan itu, maka kita akan menemukan ilmu sabar. Karena sabar ini adalah ilmu, bagi saya ilmu tingkat tinggi ya, karena tidak mudah menjadi orang yang sabar. Suatu contoh, ketika sampean ingin menemukan orang yang sabar, saya mencari di masjid, nggak ada. Sampean mencari orang sabar di majelis-majelis taklim, sampean tidak akan pernah menemukan. Dan sesungguhnya ketika orang sudah masuk masjid, masuk majelis ilmu, yaitu mereka adalah orang-orang yang sedang pasrah. Di situ akan dibentuk suatu kebaikan atau suatu energi yang membuat diri kita menjadi energi yang positif, atau menjadi jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang beriman. Orang-orang pasrah semuanya yang masuk ke situ. Tapi kalau sampai mencari orang sabar, yaitu belajarlah pada kehidupan. Di mana suatu tempat ketika sampai melihat orang yang sampai anggap sebagai ustadz atau orang alim, di dalam kehidupannya ketika ia dihajar oleh suatu musibah atau ujian dari Allah, apa
yang mereka lakukan. Ya, seumpama si A, ya naudzubillah ya, misalnya sepedanya hilang, apa yang beliau ucapkan dari lisannya? Kalau dia misu, kalau dia menggerutu atau marah, ya itulah orangnya. Kalau sampai mencari orang baik, mencari orang sabar, jangan di masjid. Sama tidak akan menemukan, tapi di kehidupan kesehariannya. Kalau mereka tahan uji, tahan banting mentalnya, itulah orang-orang yang baik. Sesungguhnya beriman dan bertakwa itu yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau sampai lihat di masjid saja, sampai akan melihat orang-orang yang berserah diri kepada Allah saja, dan bahkan niatnya pun berbeda-beda ya. Ada yang di masjid, ada yang benar-benar melakukan ibadah sepenuhnya kepada Allah. Ada orang yang tidak punya uang atau bangkrut dalam usahanya masuk masjid, dia mau bertobat atau kembali kepada cara-cara Allah. Ada yang masuk ke masjid yaitu niat, ya naudzubillah, niat mencuri kotak amal, niat tukar sandal ya, bahkan ini dibuat mainan sama anak-anak zaman sekarang. Ambillah yang baik, tinggallah yang jelek, itu sandal tersebut ya. Kelihatannya mainan, tapi pikiran bawah sadar kita akan menerima itu. Makanya kalau bercanda atau bermain, kita bercanda yang relaksasi saja, jangan menyakiti orang atau jangan membuat diri kita merasa terhina gitu. Jadi karena semua manusia ini adalah khalifah, pemimpin bumi. Dan bagaimana cara menanggapi atau cara mengaplikasikan supaya kita menjadi orang yang sabar? Karena ilmunya bagi saya tidak ada ilmu sabar itu, tapi kita harus belajar ilmu agama, belajar dari kehidupan. Itu sampai nanti akan menemukan ilmu sabar. Dan saya mempunyai suatu aplikasi, yaitu ketika sampean diguncang emosi, cukup tarik nafas panjang saja. Tarik nafas panjang, tahan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Terus sampean lakukan, atau dibarengi dengan istighfar boleh. Ya, ini bukan untuk sabar, bukan, tapi untuk mengontrol sebuah emosi supaya sampean merasakan ketenangan. Ketika sampean tarik nafas, tahan, hembuskan, maka detak jantung akan melambat, nafas akan normal, pikiran akan netral, dan gerak tubuh akan bersahabat ya. Dan aliran darah pun mengalir dengan lancar ya. Ini aplikasi untuk mengontrol sebuah emosi. Kalau untuk sabar, sampai silakan, bagi yang muslim silakan sering-sering belajar ilmu agama. Belajarlah pada guru ya, jangan belajar melalui Mbah Google. Karena kalau di Mbah Google memang ilmunya lebih meluas dan sampai bisa menjadi orang yang cerdas dari Mbah Google. Tapi di situ sampai tidak akan menemukan keberkahan dari seorang guru. Bahwasanya ilmu bermanfaat itu adalah datangnya dari guru. Dan selanjutnya, dengan mengaplikasikan tersebut yang saya ajarkan tadi, sampai akan menjadi orang yang tenang. Dan tenang ini adalah akan menjadi pemenang. Seumpama sampean ketika menghadapi suatu persoalan hidup, sampean jangan gegabah, sampean harus benar-benar rileks, tenang. Karena dengan pikiran yang tenang ini, sampean akan menemukan ide-ide cemerlang yang akan sampean keluarkan dari pikiran sampean. Ya, ide tersebut ini munculnya dari firasat sampean sendiri. Nanti silakan ketika sampean sedang marah, tarik nafas panjang, tahan, hembuskan. Sekali lagi, ini bukan untuk sabar ya, tapi untuk mengontrol emosi negatif sehingga sampean bisa mengendalikan diri sampean. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Silakan diaplikasikan sendiri atau dikembangkan sendiri. Semoga kita semuanya menjadi manusia yang tenang,
dan melakukan langkah-langkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.